Salam, saya dan teman-teman dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kepemimpinan Musa. Musa adalah salah satu pemimpin besar dalam Perjanjian Lama. Sepak terjangnya dalam dunia kepemimpinan diperoleh dari setiap pengalaman hidup yang menuntutnya untuk selalu belajar. Pengalaman hidup Musa menjadi alat untuk membentuk dan menyatakan rencananya kepada Musa bahwa ia bermaksud menjadikan Musa sebagai pemimpin besar yang mengantarkan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Allah memilih Musa menjadi pemimpin bukan hanya karena kecakapannya. Allah juga bermaksud melengkapi Musa dengan semangat tidak mudah menyerah, syarat penting yang dibutuhkan oleh setiap pemimpin besar. Musa merupakan tipologi Kristus dalam Perjanjian Lama. Yesus selalu ada dalam kerumunan orang, orientasinya senantiasa mengarah kepada belas kasihan terhadap orang banyak. Segala sesuatu yang Yesus lakukan semuanya itu layak ramai. Musa benar-benar belajar dari masa lalunya. Peristiwa buruk pasti memberikan hikmah dan pelajaran yang berharga bagi Musa. Paling tidak keburukan atau kegagalan yang dilihat atau dialami telah menambah satu ilmu tentang cara-cara mengatasinya. Materi bagian kedua yaitu memiliki hubungan dengan Allah. Musa dikenal sebagai seorang yang sangat dekat dengan Allah. Bahkan Allah menyatakan bahwa hanya kepada Musa lah Allah berbicara berhadap-hadapan seperti seorang sahabat tanpa ada hal yang ditutup-tutupi. Musa adalah orang pilihan Allah. Musa menjadi pemimpin atas orang Ibrani atau orang Israel, bukan dipilih dan diangkat oleh manusia. Raja Saul menjadi raja pertama Israel diangkat oleh Samuel atas permintaan orang Israel. Tetapi Musa menjadi pemimpin, diangkat dan ditunjuk langsung oleh Allah sendiri. Pemimpin Alkitabiah menekankan mutlaknya panggilan ilahi bagi seorang pemimpin. Panggilan ilahi inilah yang melahirkan atau menyebabkan munculnya seorang pemimpin. Kepemimpinan Alkitabiah tak dapat dilepaskan dari rencana Allah bagi seorang ataupun umat Allah. Keluaran 3 mengungkapkan panggilan Allah bagi Musa untuk menjadi seorang pemimpin, khususnya di dalam ayat 11 mengungkapkan bahwa jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Panggilan dan penjabaran tugas kepemimpinan yang jelas bagi Musa. Dalam rencananya, Allah mempersiapkan dan memanggil Musa untuk menjadi seorang pemimpin. Sebelum memanggil Musa sebagai seorang pemimpin, Allah telah mempersiapkan Musa jauh sebelumnya. Dalam rencananya, Allah menyelamatkan Musa dari perintah Firaun untuk membunuh seluruh bayi laki-laki orang Ibrani. Bahkan Musa diangkat sebagai anak putri Firaun. Musa adalah pemimpin yang berhasil mengeluarkan bangsanya sendiri atau bangsa Ibrani dari perbudakan Mesir. Musa berhasil bernegosiasi dengan Firaun dan Tuhan mengeraskan hati Firaun agar Musa bekerja lebih keras lagi supaya bangsa itu bisa keluar dari Mesir. Tujuan lain dari Allah untuk mengeraskan hati Firaun adalah agar orang Mesir ataupun Firaun tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar dan Allah yang penuh kuasa. Hubungan Musa dengan Allah begitu erat sehingga ketika Allah memerintahkan Musa, Musa langsung mendengar suara Tuhan. Pertemuan Musa dengan Allah membuat dia tanggap terhadap kehendak Allah dalam hidupnya. Baik, materi bagian ketiga adalah pola pendelegasian. Musa adalah pemimpin yang sangat dikagumi dan sangat diandalkan oleh umat Israel, karena melalui Musa umat Israel bisa keluar dari tanah perbudakan. Sekalipun umat Ibrani atau orang Israel sempat bersungut-sungut kepada Tuhan karena harus melewati padang gurun yang luas, namun secara perlahan-lahan bangsa itu mulai percaya bahwa Tuhan sanggup memimpin dan menuntun bangsa itu sampai kepada tanah perjanjian. Musa dalam perjalanan tugas dan
misi yang Tuhan berikan kepadanya, Musa tidak bekerja sendirian, namun ada pendelegasian tugas kepada orang-orang yang Musa anggap sanggup mengemban tugas yang akan diberikan olehnya. Pola pendelegasian yang benar adalah pola pendelegasian kepemimpinan Musa. Itu kita bisa lihat dalam Bilangan 11 ayat 10 sampai 15. Pendelegasian yang benar adalah akan delegasikan kepada orang-orang benar pula. Seorang pemimpin yang baik selalu menyadari kesanggupan atau keterbatasan dan kelemahannya. Juga meyakini kesanggupan dan keterbatasan dari orang yang dipimpinnya. Musa selalu mengalami kesulitan dalam kepemimpinannya karena Musa mau kerja sendiri tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh bawahannya, dan ternyata bisa gagal apa yang dilakukannya. Penyebaran tugas sangat penting dilakukan dalam sebuah kepemimpinan supaya tugas-tugas yang harus dijalankan dalam lebih terarah dan efisien dan efektif. Penyebaran tugas membuat organisasi ataupun individu bekerja dengan maksimal. Tugas utama dari Musa adalah mewakili umat di hadapan Allah setiap ada keluhan dari bangsa Israel ataupun ketika Tuhan mau memberikan arahan kepada Musa. Musa lah yang menjadi perantaraan antara umat dan dengan Tuhan, mengerjakan ketetapan dan keputusan yang besar yang Tuhan berikan kepadanya. Kesimpulan dari materi ini, materi di atas disimpulkan bahwa kepemimpinan Musa ialah jawaban atas kosong kepemimpinan yang melanda gereja dan dunia sekuler pada saat ini. Dapat ditemukan melalui studi kepemimpinan Musa di dalam Alkitab. Sebagai seorang tokoh pemimpin yang benar-benar memimpin, Musa seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan dalam segala aspek hidup. Musa disiapkan menjadi pemimpin besar yang mengeluarkan umat Israel dari Mesir. Musa merupakan model kepemimpinan yang berharga karena Musa mempunyai cara kepemimpinan karismatis, administratif, dan penyelesai konflik. Kepemimpinan Musa yang bersumber pada panggilan ilahi merupakan tipe kepemimpinan yang cocok bagi kepemimpinan Kristiani. Kepemimpinan Kristiani bukanlah bersumber dari warisan dan upaya kudeta sebagaimana kepemimpinan raja-raja Israel umumnya. Kepemimpinan Kristiani tak berpusatkan pada kecakapan khusus seseorang, tetapi lebih pada panggilan ilahi. Panggilan ilahi menjadi pemimpin merupakan hal mutlak untuk seseorang yang mau berambisi menjadi pemimpin Kristiani. Tanpa panggilan ilahi itu, jabatan kepemimpinan hanyalah suatu prestasi yang diraih oleh upaya seseorang yang menginginkan kedudukan ataupun jabatan itu. Jabatan dan kedudukan seseorang pemimpin Kristiani adalah suatu anugerah pemberian Allah yang memberikan kepada seseorang untuk mengerjakan rencananya bagi umat dalam era tertentu. 2. Allah yang memanggil seseorang untuk menjadi pemimpin. Allah juga yang memperlengkapi pemimpin itu dengan berbagai kemampuannya yang dibutuhkan. Persiapan dan perlengkapan Allah dapat terjadi pada seseorang sebelum atau sesudah ia dipilih oleh Allah menjadi seorang pemimpin. Seseorang yang meyakinkan panggilan Allah untuk menjadi pemimpin harus melihat bahwa segala pengalaman hidupnya dapat menjadi persiapan Allah bagi dirinya. Ia harus juga meyakini bahwa Allah akan memperlengkapi segala yang ia butuhkan dalam menjalani peran sebagai seorang pemimpin Allah yang memanggil. Sekian dan terima kasih.